Hai pemirsa, semangat weekend dan tetap patuhi 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Bersama kita bisa melawan COVID-19. Stay safe, stay clean, and stay healthy. Kasus hukum Kartika Putri versus dokter kecantikan Richard Lee semakin panas. Mediasi di Polda Metro Jaya gagal karena Richard sebagai terlapor menolak mentah-mentah syarat damai yang diajukan Kartika. Kabarnya dalam waktu dekat Kartika juga harus memenuhi panggilan Polda Sumatera Selatan terkait dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan Richard. Siapkah Kartika menjalani pemeriksaan tanpa didampingi Habib Usman bin Yahya suaminya yang tengah isolasi mandiri akibat terpapar COVID-19? Bagaimana cara Kartika menenangkan hati anak-anaknya yang rindu memeluk ayahnya? Jika bisnis kosmetik Kartika tengah gonjang-ganjing, lalu bagaimana bisnis kosmetik yang diretas Ashanti, Ussy Sulistyowati, Inul Daratista, dan juga sejumlah artis ternama lainnya? Benarkah mereka mencium aroma persaingan tidak sehat di balik konten review produk yang menjatuhkan? Bersama saya, Dias Lestari, kita akan mengulas kasus hukum dan kehidupan rumah tangga Kartika Putri, serta pasang surut bisnis kosmetika yang diretas sejumlah artis. Pemirsa, inilah berita artis ternama Barista. Alih-alih mencari solusi damai, perseteruan Kartika Putri dengan dokter kecantikan Richard Lee justru semakin panas. Mediasi di Gedung Cyber Polda Metro Jaya 23 April lalu justru berakhir kisruh. Keluar dari ruang mediasi, keduanya meradang di depan awak media. Richard merasa dipojokkan karena seolah didesak memenuhi persyaratan damai yang disodorkan pihak Kartika. Bagi dokter yang getol mereview produk kecantikan ini, tak jadi soal, sama-sama mencabut laporan polisi. Tak masalah pula menghapus konten yang dianggap bermuatan pencemaran nama baik. Tapi, meminta maaf seraya mengaku bersalah telah pansos lewat nama besar Kartika sangat tidak masuk akal bagi dirinya. Lantas, setelah 1 minggu berlalu, apakah Dr. Richard bergeming dari pendiriannya? Ya, sebenarnya mediasi ini dari dari polisi mediasinya. Sebenarnya saya juga datang ke sana nggak ngarep-ngarep banget sih ya. Mau damai, ayo, mau lanjut juga nggak jadi masalah sih. Lalu kan kita jalan mediasi di sana, tapi ternyata permintaan dari pihak Kartika Putrinya ya luar biasa banget dan saya nggak mau sanggupin, saya juga nggak bisa sanggupin ya. Jadi pertama permintaan maaf, yang kedua menghapus konten, yang ketiga mencabut laporan. Jadi sama-sama mencabut laporan. Cuma permintaan maaf yang diharapkan oleh Kartika Putri yang pertamanya itu redaksionalnya serem banget. Permintaannya itu saya minta maaf karena saya menjelek-jelekkan beliau secara pribadi. Jadi saya minta mengakui kesalahan yang tidak pernah saya buat. Lalu saya juga harus mengakui bahwa saya mencari popularitas dari beliau. Ya nggak bersedialah saya, karena saya nggak ngerasa saya melakukan kejahatan itu dengan beliau ya. Jadi ya kalau saya mengakui salah kan itu bisa menjadi bahan bukti justru di polisian ya, saya nggak mau. Kenapa kita pakai redaksional? Karena pada saat disomasi kami tidak memberi redaksional. Permintaan maafnya justru malah menyebarkan nama baik saya lagi, memfitnah lagi, menggiring opini lagi. Jadi kami berpikir jangan-jangan beliau nggak ngerti nih gimana minta maaf dengan cara yang baik. Dan juga apa isi redaksi tersebut adanya sesuai fakta, Mbak. Minta maaf tapi dengan intrik-intrik yang tersirat ya provokasi. Lebih banyak provokasinya, lebih baik tendensiusnya seperti itu. Makanya kita tidak mau mengulangi hal yang sama dilakukan. Ya, belajar dari pengalaman tabayun dengan Dr. Richard, Kartika seolah tak mau kendor melancarkan strategi melawan seterunya. Ia menyimpan sejumlah bukti berupa video konten, tangkapan layar caption Instagram, sampai ucapan sang dokter di media online yang dianggap mencemarkan nama baiknya.
ada video, ada semua fakta-fakta dan bukti-bukti bahwa apa yang kami tulis di redaksi tersebut tidak mengada-ngada. Saya bingung, di sini saya sebagai pelapor malah juga disuruh minta maaf. Kalau saya bilang beliau harus minta maaf bahwa saya mengakui kesalahan saya telah menjebak Dr. Richard, telah merusak nama baik Dr. Richard. Saya yakin dia juga pasti nggak mau ya. Jadi permintaan maaf saya standar banget ya. Saya minta maaf dengan Dr. Richard dan keluarganya. That's it, selesai sih. Tapi ya nggak ketemu di titik tengah ya mau bagaimana. Tadi Om saya sempat nanyakan juga langsung ya. Emang apa yang dilakukan oleh Kartika sehingga dokter menyuruh Kartika meminta maaf. Lalu dia bilang apa Om? Lupa katanya. Jadi kita bingung. Nggak tahu yang mana. Iya. Di sana kuasa hukumnya nggak banyak ngomong gitu. Di sisi lain, bukti yang dikumpulkan Richard Lee juga tak kalah banyak. Sayangnya dalam beberapa kali pertemuan, termasuk saat mediasi di Polda Metro Jaya, Richard dan kuasa hukumnya lebih banyak diam. Karena kita lihat juga memang dokter ini sangat kreatif sekali di medsos, tapi walaupun dalam pertemuan dia diam ya? Ya. Dari awal saya sudah melakukan upaya kekeluargaan. Dari awal dia tidak berhenti, saya ajak untuk tabayun bertemu, malah tabayun saya dijadikan olok-olokan. Menyerang personal ya? Menyerang personal juga, dan juga membuat meme dan merepost meme-meme yang tidak etis. Iya, judul-judul konten yang dibuat Richard juga dinilai bermuatan penggiringan opini negatif, sehingga Kartika merasa harus memberikan efek jera kepada dokter lulusan Atlantic International University itu. Di somasi pertama, meminta maaf tetapi menggunakan pembukaan dan penutupan yang tadi sudah disampaikan. Somasi lagi yang kedua, masih begitu. Makanya adanya kita melaporkan kepada pihak kepolisian karena kami sepertinya tidak mampu untuk membuat stop pelanggaran-pelanggaran hukum yang dilakukan oleh terlapor. Gara-gara produk krim yang dipromosikannya dinilai abal-abal oleh Richard, Kartika rela pasang badan membela owner atau produsen produk kecantikan yang mengendorse-nya. Krim malamnya kayak gini ya, semuanya abal-abal sih kalau menurut saya kemasan malamnya. Krim malamnya cuma ada merek juga, nggak ada apa-apa. Dan krim malamnya sekarang juga kemasan baru lebih bagus. Tapi apa ini? Kok pakai etiket biru? Kacanya Bepom. Kok pakai etiket biru? Untuk apa nih etiket birunya? Jadi maksudnya ini racikan gitu. Dia menyatakan bahwa produk ini nggak benar, kan itu kan ada tempatnya sendiri. Ada sebuah institusi sendiri yang menyatakan bahwa ini produk benar atau nggak benar kan. Yang jelas ini untuk pembelajaran bahwa tidak boleh orang menjustifikasi atau menjelek-jelekan padahal dia tidak punya kapasitas. Ya mungkin kita akan mengadu ke ID lebih lanjut. Pidananya sudah jalan, kan ada laporan pidana sendiri. Sebelum melaporkan Richard ke Polda Metro Jaya, Kartika sudah 2 kali mensomasi dokter yang mereview produk kecantikan itu. Langkah hukum yang ditempuh Kartika itu dibalas Richard dengan laporan dugaan pencemaran nama baik yang ia layangkan ke Polda Sumatera Selatan. Kabarnya, Kartika sudah 2 kali dipanggil pihak Polda Sumsel, tapi tak pernah datang. Lantas, siapkah Kartika memenuhi panggilan ketiga tanpa didampingi sang suami yang harus menjalani recovery pasca terjangkit COVID-19? Sebenarnya kita juga dengan tim hukum saya juga sudah siap sih. Mau lanjut juga no problem sih, nggak ada masalah. Kita juga sudah siap. Kita bahkan sudah melaporkan ke 2 laporan ya di Palembang. Tuh. Tapi yang bersangkutan juga nggak datang-datang, tuh sudah dipanggil. Sekarang gini ya, lucu ya, ketika ada personal mengikuti urusan kepolisian, harusnya yang berhak bicara itu kan pihak kepolisian. Tetapi nggak apa-apa, memang doyan bicara ya nggak apa-apa. Saya juga kan nggak kemana-mana, saya nggak akan lari dari hukum, saya gampang dicari, teman-teman semua tahu rumah saya. Entah pernyataan siapa yang benar, netizen dibuat bingung
oleh perseteruan Kartika versus Richard. Padahal masyarakat awam membutuhkan informasi yang benar terkait lisensi halal dan standar keamanan produk kecantikan. Tapi DJ Dinar Candy yang pernah menggunakan produk yang dipromosikan Kartika merasa cocok dan tak merasakan dampak negatif dari krim yang banyak dipakai oleh kaum muslimah itu. Nyobain, karena kan dipakai juga. Kalau sendirinya ke kulit aku sendiri ya tidak ada efek sama sekali. Terus tiba-tiba ada waktu itu kayaknya Dr. Richard Lee ya yang review. Ternyata katanya bahwa produk tersebut itu waktu itu ada hidrokoinon atau apa gitu ya. Aku nggak ngerti juga. Terus aku dari situ tuh pokoknya Helwa sama Dr. Richard Lee itu udah mulai berkonflik lah. Dr. Richard Lee nanya ke aku kayak gini, kamu masih bakal jadi saksi nanti di persidangan Helwa? Aku bilang, kalau masalah itu aku bakal berpikir dulu karena aku tidak langsung ketemu orang langsung terbawa arus ke sana, enggak. Aku harus pelajari dulu nih semua. Selain Kartika Putri, banyak artis ternama yang di-endorse produsen produk kecantikan, bahkan merilis produk buatan sendiri. Nama-nama seperti Ashanty, Titi Kamal, Ussy Sulistyawati, Inul Daratista, dan Angel Elga sudah tak asing dengan kosmetik yang mereka produksi. Kenapa bisa murah saya berikan kepada masyarakat? Karena kan saya punya pabriknya sendiri, itu alasannya gitu. Alhamdulillah sih saya rasa sama ya, rata ya, karena saya jualnya itu memang kebutuhan untuk perempuan yang memang sehari-hari yang mereka memang rutinitasnya perawatannya perempuan gitu. Memang sekarang ini untuk sekarang ya yang paling diminati itu tonernya sama serumnya. Ya sekarang lebih besar media sosial, sama juga mungkin karena saya punya tim juga dan juga ada mereka yang menyebarkan ke reseller semuanya. Jadi alhamdulillah. Belajar dari perseteruan Kartika versus Richard Lee, benarkah Angel Elga dan sejumlah artis lainnya mencium aroma persaingan tidak sehat dari konten review produk yang menjatuhkan? Kalau saya tidak mau komentari masalah pribadi yang sedang dokter dengan si artis yang lagi bertikai ya. Ambil hikmahnya bahwa dengan adanya pertikaian teman kita dengan seorang dokter ya, teman artis gitu, berarti kita harus mengedukasikan, ambil sisi positifnya juga gitu, bahwa satu, tidak boleh terima sembarangan endorse. Justru kita karena kita artis, karena kita public figure, karena kita influencer, kita harus berhati-hati. Kalau hanya pengen dapat materi aja tapi kita tidak mereview dengan barang dengan sebenar-benarnya dan kita tidak tahu barang sebenarnya, itu sama aja mencelakakan orang lain. Dan si dokter pun mungkin dia mereview itu dengan mengatakan bahwa ini baik dan tidak baik. Juga kita harus mengambil sisi baiknya, sisi edukasinya, bahwa dengan adanya dokter mereview ini berarti kita sebagai masyarakat awam yang tidak mengerti, apalagi ibu-ibu, apalagi cewek-cewek di luar sana yang pengen cepat putih, yang pengen glowing, yang pengen sehat kulitnya, juga menjadi teredukasikan dengan adanya review si dokter tersebut. Ambil sisi positifnya. Lalu benarkah kasus hukum yang sedang berjalan mempengaruhi persiapan lebaran keluarga Kartika Putri? Bagaimana kondisi terakhir Habib Utsman bin Yahya sang suami? Di balik sikap tegasnya di depan seteru hukum, Kartika Putri adalah sosok ibu yang lembut dan istri yang berbakti. Sejak menikah dengan Habib Utsman bin Yahya pada 16 Agustus 2018, artis yang mengawali debutnya sebagai presenter olahraga ini meninggalkan dunia yang membesarkan namanya. Tapi bukan berarti Kartika kehilangan penghasilan dari dunia showbiz.
Artis kelahiran Palembang 20 Januari 1991 ini masih bisa meraup berkah rezeki halal dari sejumlah produk yang dipromosikannya di Instagram maupun kanal YouTube. Etika endorse Kartika Putri di Kartika Putri Manajemen itu ada yang namanya, untuk yang belum tahu juga, pertama itu ada endorsement namanya paid endorse. Paid endorse itu bercabang lagi, ada 3. Ada paid endorse feed foto, ada lagi endorse-nya feed video, ada lagi paid endorse untuk IG story. Ini endorse juga dok, produk endorse yang memang benar-benar saya pakai. Lemari saya alhamdulillah suami saya irit, semuanya satu lemari itu endorsement. Selain syuting iklan, praktis Kartika menghabiskan waktunya untuk suami dan anak-anak. Dari pernikahannya, Kartika memiliki seorang anak yang cantik dan lucu, Khalisa Agni Bahira. Sementara dari pernikahan pertama suaminya, Kartika punya 3 anak sambung. Jika Kartika bisa sabar menghadapi segala tingkah pola anak-anaknya, itu bukanlah hal aneh. Lantaran sebelum berkeluarga pun, ia sudah biasa merawat anak angkatnya Arjuna. Hanya saja, sisi melankolis Kartika acap kali tak bisa disembunyikan, manakala ia harus menghadapi momen perpisahan dengan orang-orang yang dicintainya. Seperti saat ia harus berpisah dengan sang suami yang harus menjalani isolasi mandiri saat terjangkit COVID-19. Lantas, bagaimana kondisi Habib Usman sekarang? Kakak! Abah baca dong. Yeay, selamat Abah. Selamat Abah. Emang mau langsung ketemu? Ada teman sih. Kangen. Oh kita sama gitu. Nah, alhamdulillah Allah kasih kesehatan. Jadi waktu itu cek COVID hari Kamis. Ternyata hari Jumat itu keluar hasilnya COVID. Positif COVID itu CT-nya 26. Nah, itu saya bingung. Nah, yang saya bingungin ada 2 hal. Yang pertama adalah saya kena di mana? Yang kedua, istri saya selalu bareng sama saya dan anak saya selalu bareng sama saya dan tidak kena. Alhamdulillah. Alhamdulillahnya. Makanya kalau yang 2 alhamdulillah ngerti. Tahu kalau abahnya COVID. Justru aku suka bercandain, mau ke kamar sama abah nggak gitu. Mereka nggak mau. Tapi yang ini nih yang repot. Kadang momen harunya kalau dia tengah malam maksa minta masuk kamar abahnya. Karena tidur itu ritualnya adalah dengan Habib gitu. Jadi bukan begitu kali? Bukan begitu? Betul nggak? Iya. Betul? Iya. Awal bulan lalu, Kartika juga harus melewati momen dramatis kala harus melepas kepergian putri sambungnya, Syarifah Syahra Tusalwa alias Ipeh yang kuliah di Hadramaut, Yaman. Di negeri leluhur sang ayah, Ipeh menimba ilmu agama. Seperti inilah perpisahan Kartika dengan sulung kesayangannya itu. Harusnya yang paling sedih kan aku karena di rumah berdua terus sama Ipeh, temen curhat. Ya anak gitu, temen curhat, temen ngobrol, temen rumpi, temen nyinyirin abahnya gitu. Terus mau pergi berat. Tapi tahu sakit nangis loh. Lupa. Insya Allah ya. Nyaman banget temen curhat. Saya udah di pesawat, cuma 7 jam. Gimana Pak? Kali tidur dari take off sampai dengan sekarang. Gue ingat sama abah, sama bunda, doain aja ya. Jangan duduk. Doain ya Bon. Nah, kalau ditanyain Ipeh itu di sana sekelas SMA di sini. Iya, tapi karena di sana pendidikannya adalah pesantren, basic pesantren, jadi mengikuti aturan pesantren di sana. Kenapa harus ke Yaman? Kenapa nggak ke Kairo ataupun ke Mesir? Pertama, Kairo Mesir itu biasanya di sana adalah Al Azhar Kairo dan itu universitas. Karena IP kan masih SMA. SMA itu jadi tempat pesantrennya salah satunya di
Darul Zahra, pimpinan Habib Umar bin Hafiz. Yang dimana IPN dimasukin ke Ar-Rusyud dulu, baru masuk ke Darul Zahra. Prinsipnya adalah di situ adalah negeri 1 juta wali. Selain melepas putri sambungnya ke Yaman, salah satu konten Kartika yang banyak mendulang subscriber adalah acara tahnik putri bungsunya, Khalisa. Sebelum Ramadan, Khalisa menjalani tahnik atau imunisasi Islami yang dilakukan oleh Habib Umar, ulama terpandang di tanah Hadramaut. Dengan ritual tahnik, Kartika dan Habib Usman berharap kekebalan tubuh Khalisa menguat dan buah hati mereka terlatih mengunyah makanan halal bergizi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita lagi ada di depan rumahnya Habib Umar. Alhamdulillahirrahmanirrahim banget. Kita bisa mampir, Habib sih yang mampir ketemu, dan kita mau Khalisa didoain sama Habib Umar. Masya Allah banget. Jadi tadi aku nganterinkan berdua sama Ipeh. Terus tadi kita nggak sempat rekam. Tadi ada salah satu Habib jemput Khalisa keluar. Habib Lukman. Habib Lukman ini, Masya Allah. Tuh. Coba. Habib. Gimana? Tadi dia mau langsung ikut kan, Bib? Iya. Langsung mau ikut Habib Lukman. Habib Lukman tadi yang gendong. Habib bilang apa tadi, Bib? Habib Lukman bilang apa? Bilang, Adil Abu. Kita mau ketemu siapa, Bib? Ketemu Habib. Mau Habib, ketemu guru besar. Guru besar katanya gitu. Langsung ikut dia. Meski Ramadan tahun ini, Kartika dan Habib Usman harus menghadapi ujian, mereka bersyukur bisa melewatinya dengan ridho semata-mata karena Allah. Bukan ujian dong, kalau kita nganggapnya banyak sekali kesempatan untuk Allah memberikan kita pahala sebanyak-banyaknya. Kalau dikasih sakit, kita berharap kepada Allah, wah ini kayaknya Allah ingin lebih dekat dengan kita, ingin lebih khusyuk lagi dalam beribadah. Dosa-dosa kita. Apalagi disuruh sendirian, ya berarti gunain buat ibadah sebanyak-banyaknya, baca Quran sebanyak-banyaknya, bangun malam sholat qiyamul lail sebanyak-banyaknya. Apalagi ini di bulan Ramadan, bahkan sholat tarawihnya berkali-kali. Lantas, bagaimana persiapan mereka menyambut Lebaran? Benarkah Lebaran tanpa si sulung Ipeh membuat Kartika malas membuat dress code Hari Raya Idul Fitri? Alhamdulillahirabbil alamin ya. Ini Ivan Gunawan udah kirim. Jadi dari tahun sebelumnya Ivan Gunawan yang selalu sponsorin kita. Jadi udah dibikinin sama dia bajunya samaan kompak. Aku deh alhamdulillah, makasih Kak Igun. Ya, di balik ujian naik kelas yang diberikan Tuhan, ada hikmah berharga yang Kartika Putri petik. Terlebih di bulan yang penuh magfirah ini. Semoga saja pasca Lebaran, Kartika dan Richard Lee bisa menyelesaikan kasus hukum dengan baik. Jika damai belum terlambat, mengapa harus ke meja hijau? Sampai di sini dulu perjumpaan kita hari ini. Saya, Dias Lestari, pamit undur diri dari hadapan Anda. Saksikan terus berita artis ternama, Barista, setiap hari Sabtu dan juga Minggu hanya di RCTI.